Assalamualaikum, halo anak-anak. Kita bertemu kembali belajar bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini kita pelajari di kelas 6 dengan kompetensi dasar menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Jadi nanti kalian diusahakan mampu menggali informasi yang ada pada teks eksplanasi ya. Nah, Ibu mau tanya nih pada kalian, apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa alam atau peristiwa sosial. Nah, apa tujuan dibuatnya teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, ini sudah Ibu garis bawahi. Jadi, tujuannya adalah apa tadi? Ya, betul, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, dalam teks eksplanasi itu mempunyai struktur atau bagian-bagian. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Ya, yang pertama ada pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Nah, biasanya pada bagian ini berisikan tentang topik yang akan dijelaskan, seperti proses terjadinya, proses keberadaannya, atau proses terbentuknya sesuatu. Ya, lalu yang kedua. Yang kedua adalah deretan penjelas. Apa isi dari deretan penjelas? Nah, pada bagian ini berisi tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terbentuknya, atau proses terjadinya suatu fenomena. Nah, jadi kalau tadi pada pernyataan umum berisi tentang topik yang akan dijelaskan, sedangkan pada deretan penjelas itu dijelaskan kembali secara detail apa yang dijelaskan pada pernyataan umum. Ya, atau nanti biasanya berisikan tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang ketiga itu interpretasi. Apa itu interpretasi? Nah, pada bagian ini berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, jadi dalam sebuah bacaan itu, jika sudah ada pernyataan umum, yaitu membahas topik yang akan dibahas, lalu pada deretan penjelas itu dijelaskan lagi secara detail topiknya itu. Lalu setelah sudah dijelaskan secara detail, pasti nanti akan menemukan kesimpulan. Nah, ini disebut interpretasi. Ya, kalian harus ingat. Berarti yang pertama ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada interpretasi. Ya, lalu selanjutnya, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ciri-cirinya adalah yang pertama, bagian-bagiannya meliputi pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu harus mempunyai struktur atau bagian yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Lalu yang kedua, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Ya, jadi informasinya bukan informasi bohong atau informasi hoak. Itu harus berisikan informasi fakta atau yang terjadi sesungguhnya, fenomena yang terjadi sesungguhnya, ya. Lalu selanjutnya, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Jadi maksudnya adalah, jadi informasi yang disampaikan pada teks eksplanasi itu bisa memberikan informasi tentang ilmu. Jadi, setelah kita membaca teks eksplanasi, bisa menambah ilmu kita, ya. Jadi, sifatnya itu harus keilmuan. Lalu, yang keempat, sifatnya memberikan informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, jadi, teks eksplanasi ini pasti isinya itu memberikan informasi, menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, itu kan bisa menjadi informasi untuk kita kan? Nah,
Selanjutnya, peristiwa teks eksplanasi. Nah, biasanya pada teks eksplanasi ini menceritakan tentang dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa alam. Contohnya apa? Gerhana matahari, gerhana bulan, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua adalah peristiwa sosial. Nah, contohnya ini adalah tirakatan, upacara adat, arisan, reuni, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau peristiwa alam itu isinya biasanya tentang yang ditimbulkan oleh alam atau kejadian alam. Kalau sosial itu yang dibuat oleh manusia. Ya, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi peristiwa alam. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang judulnya pelangi. Ibu baca ya. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Nah, ini ya. Umumnya pelangi terbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Awalnya, cahaya matahari melewati tetes hujan, lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan, sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Nah, ini sudah pasti dalam paragraf ini, dalam teks ini, berisi struktur-struktur teks eksplanasi. Nah, pada paragraf 1 dan kedua, ini adalah pernyataan umum. Jadi ini membahas topik yang ada pada teks eksplanasi. Topiknya apa? Tentang proses terjadinya pelangi. Lalu, pada paragraf 3 dan 4 itu adalah urutan sebab akibat atau tadi apa? Deretan penjelas. Jadi setelah di sini dijelaskan secara umum, di paragraf 3 dan 4 ini lebih detail lagi penjelasannya. Maka di sini disebutkan urutan sebab akibatnya, ya. Jadi di sini kesimpulannya nih, yang memperlihatkan bahwa ini urutan sebab akibat adalah ini nih, pada paragraf kedua kalimat terakhir. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam. Nih sebab karena pembiasan cahaya. Ya, jadi sebabnya itu karena pembiasan cahaya. Lalu, paragraf yang kelima ini adalah interpretasi. Jadi, ini adalah simpulan. Pada paragraf terakhir ini adalah simpulan. Jadi, kesimpulan dari pelangi ini adalah pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Jadi simpulannya, pelangi ini bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar. Ya, jadi setelah di paragraf 1, di paragraf 2 ini dibahas topiknya, lalu paragraf 2 dan 3 lebih diperjelas detail tentang pelanginya. Pada paragraf terakhir ini berisikan tentang kesimpulan atau interpretasi. Ya, ini contoh teks eksplanasi peristiwa alam. Nah, Ibu akan memberikan lagi contoh teks eksplanasi peristiwa sosial.
Ada apa di sini? Nah, ini judulnya adalah pengangguran. Jadi, pengangguran ini adalah contoh teks eksplanasi peristiwa sosial. Ibu baca ya. Pengangguran termasuk ke dalam salah satu isu nasional yang sering dibicarakan. Saat ini, solusi efektif dari isu pengangguran masih terus dicari. Berbagai usaha telah pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini. Misalnya dengan membuat program usaha untuk daerah dan juga pengadaan pelatihan. Namun, hasilnya dirasa masih belum maksimal. Pada dasarnya, ada beberapa faktor penyebab angka pengangguran sangat tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi negara yang tidak sejalan dengan banyaknya jumlah masyarakat di usia produktif. Penyebab lainnya adalah sumber daya manusia yang dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi, sementara tingkat persaingan kerjanya semakin tinggi. Pengangguran dalam jumlah tinggi dapat memicu banyak dampak negatif lainnya. Dampak negatif pengangguran tersebut antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Di samping itu juga diperparah dengan meningkatnya angka kriminalitas karena banyak pengangguran yang memilih jalan pintas dengan cara melakukan tindak kriminal demi bertahan hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengangguran memiliki peran besar dalam memberikan banyak dampak negatif yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita perlu memecahkan isu pengangguran atau setidaknya meminimalisir dampak negatifnya. Caranya bisa dilakukan dengan mendorong peran orang tua untuk mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, di sini juga pada teks eksplanasi ini sudah dibuat, yaitu dengan bagian-bagian atau struktur yang tadi sudah Ibu jelaskan. Contohnya di paragraf 1. Ini merupakan pernyataan umum. Ya, jadi pada paragraf pertama ini menjelaskan tentang topik yang akan dibahas. Nih ya, pengangguran termasuk ke dalam salah satu isu nasional yang sering kali dibicarakan. Nah, ini topik yang akan dibahas. Jadi ini pernyataan umum. Lalu pada paragraf 2 dan 3. Ini berisi tentang urutan sebab akibat atau tadi deretan penjelas. Nah, di sini dijelaskan lagi faktor penyebab angka pengangguran sangat tinggi itu kenapa? Lalu dampaknya itu apa? Di sini dijelaskan lagi dengan detail. Lalu yang terakhir adalah interpretasi. Sudah jelas ya di sini nih pada paragraf keempat ini. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengangguran ini. Nah, ini sudah jelas, berarti ini sudah masuk ke simpulan atau interpretasi. Nah, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, yuk kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa sisipkan doa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa kembali bersekolah dan belajar di sekolah. Ya, jangan lupa kerjakan tugas dari Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum.